kasus di mana seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Kemudian untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Dan berikut adalah data-datanya. Ada 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Kemudian data-data ini kita input ke aplikasi SPSS. Pertama kita klik data view, kemudian masukkan data-data yang tadi. Kemudian 75, 78, 74, kemudian 84, 79, kemudian 82. Nah, setelah itu kita klik variable view. Di kolom name ini kita ganti menjadi post test. Post testnya tidak dispasi. Kemudian desimal kita pilih 0 karena di data tadi tidak ada angka desimal. Kemudian di label ini kita tulis post test dispasi. Bedanya label dengan name ini karena di name itu post testnya tidak dispasi, di label tulisan post testnya dispasi. Kemudian di measure ini kita pilih scale. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian klik analyze, pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, kemudian post test ini kita pindah ke sebelah kanan atau dependent list, kemudian pilih plots, klik normality cross with test, kemudian klik continue, kemudian klik statistik, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Tunggu sampai outputnya muncul. Nah, setelah muncul cari tabel test of normality. Nah, ini dia. Kemudian kita kembali ke dokumen tadi. Nah, di test of normality ini kita lihat signifikan yang didapat yaitu 200. Kriteria pengujian p-value sama kurang dari alfa, maka tolak H0. Kemudian p-value-nya sama dengan 0,200 lebih dari alfa atau 0,05, maka terima H0, sehingga dapat disimpulkan perlu dilanjutkan ke uji T1 sampel. Kemudian hipotesisnya, H1 nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Sedangkan H0-nya kebalikan dari H1. Di H1 tidak sama dengan, di H0 dia sama dengan 75. Kemudian alfa sama dengan 5% atau 0,05. Setelah selesai uji tes normalitas, maka kita akan uji hipotesisnya.
Kita kembali ke data view tadi, kemudian klik analyze, pilih compare means, kemudian pilih one sample t-test. Post test ini kita pindah ke sebelah kanan test variable, kemudian di test value nya ini kita pilih 75, kita tulis 75. Kenapa? Karena di kasus nilainya tidak sama dengan 75. Kemudian pilih options, klik continue, kemudian klik OK. Nah, setelah outputnya sudah muncul, kita lihat one sample testnya. Kita lihat nilai dalam tabel one sample testnya. Kita mendapatkan nilai signifikannya yaitu 0,008. Tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alpha, p-value sama dengan 0,08 kurang dari alpha yang sama dengan 0,05, maka tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan terima H1 atau nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Selanjutnya, uji T2 sampel. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau kemampuan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa jurusan akuntansi PNB. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Nah, kemudian berikut adalah datanya. Ada data sebelum dan data sesudah. Yang pertama, data sebelum ini. Data sebelum kita input ke aplikasi SPSS. Kita masukkan data sebelum. Semua datanya masukkan ke SPSS, baik data sebelum maupun data sesudah. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan lagi data sesudah ke SPSS. Kita masukkan semua datanya.
kemudian kita klik variable view. Klik variable view, kemudian di kolom name ini kita ganti pretest. Kita ganti pre saja, kemudian desimal kita ganti 0, kemudian di label kita tulis pretest. Kemudian di kolom yang ketiga kita tulis post, desimalnya juga sama, kita ganti 0. Kemudian di label kita tulis post. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Kemudian kita klik analyze. Pilih descriptive statistik. Kemudian pilih explore. Yang post-test ini kita pindah dulu ke sebelah kiri, kemudian pretest kita pindah ke sebelah kanan di dependent list, dan post-test juga kita pindah ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik plots, centang normality plots with test, kemudian klik continue, kemudian klik statistik. Jika sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian jika outputnya sudah muncul, kita lihat test of normality-nya. Jika sudah didapatkan JT normalitasnya atau test of normality, yaitu dengan signifikan 0,200 lebih dari alfa, maka terima H0. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka kita lanjut ke uji tes 2 sampel, di mana H1 terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah, sedangkan H0-nya kebalikan dari H1 dengan taraf signifikan alfa 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya, karena uji yang dilakukan adalah uji T2 sampel berpasangan, maka statistik uji T2 sampel berpasangan. Kemudian kita kembali ke SPSS, klik data view, kemudian klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian kita pilih in paired test, sample test, kemudian compare means, kita pilih paired sample t-test, kemudian setelah sudah muncul tabel begini, pretest ini kita pindah ke sebelah kanan, dan post testnya juga kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian klik options, klik continue, kemudian klik OK. Kemudian kita lihat outputnya.
Ini dia Pirate Sample Test. Di tabel Pirate Sample Test ini yang mana standar deviasinya itu 5,320 dan kriteria pengujian tolak H0 jika P value kurang dari alfa. P value sama dengan 0,001 kurang dari alfa yang sama dengan 0,05, maka tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan karena tolak H0 maka terima 1, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah. Selanjutnya, uji T2 sampel independen. Contoh kasusnya, dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4A dan 4B. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Kemudian ini adalah datanya, bukan 15 mahasiswa ya, tapi hanya 11 mahasiswa saja yang diambil datanya. Kemudian kita input nilainya atau datanya ke SPSS. Pertama kita klik variable view dan di sini sudah saya isi. Di kolom keempat itu kita tulis hasil. Kemudian yang kelima kita tulis model. Desimalnya juga sama, kita ganti 0. Kemudian di bagian label kita tulis hasil belajar dan model pembelajaran. Kemudian di kolom value itu, pada kolom hasil kita tulis value-nya 1, kemudian labelnya kelas 4A, kemudian klik ADD. Kemudian setelah sudah, kita klik OK. Kemudian measure pada kolom kelima atau model itu kita pilih nominal. Kemudian kembali ke data view. Nah, hasil tadi itu kita input semua data nilai kelas 4A dan nilai kelas 4B. Kita input semua datanya ke SPSS. Nah, setelah semua datanya diinput, kemudian kita pilih model. Nah, seperti yang sudah kita tulis di variable view tadi, model kelas A itu yaitu kode nomor 1. Kita tulis tadi ya, yang ada di variable view tadi, kode yang sudah kita masukkan di kolom value tadi itu.
karena di situ kita tuliskan kode 1 itu yaitu kelas 4A dan kode 2 itu kelas 4B. Kita tuliskan kita ganti dulu semuanya, kita ganti menjadi angka 1. Kode 1 itu sampai 11 saja ya. Kita hapus kembali karena kode 1 itu hanya sampai 11, kemudian dari 12 sampai itu kode 2. Nah, setelah sudah diinput datanya, kemudian itu sudah muncul hasilnya dengan model yaitu dari kelas 4A dan kelas 4B. Kemudian setelah semuanya sudah, kemudian kita klik analyze, kemudian analyze, pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore, kemudian kita pindahkan dulu ke sebelah kiri dependent listnya, kemudian hasil belajar kita pindah ke sebelah kanan, kemudian klik plots. Oke, klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita tunggu sampai outputnya muncul. Setelah muncul, kita lihat test of normality-nya. Selanjutnya uji chi-square satu sampel. Di sini ada sebuah kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kecenderungan gaya belajar tertentu yang dipakai oleh peserta Olimpiade Sains. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa 36 peserta memakai gaya belajar kinestetik, 29 peserta memakai gaya belajar visual, 22 peserta memakai gaya belajar audio, dan 13 peserta memakai gaya belajar gabungan ketiganya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar antara para peserta tersebut. Kemudian ini adalah datanya. Kemudian pertama kita akan melakukan uji hipotesis di mana H1 terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinestetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Kemudian kita input datanya ke SPSS. Pertama kita klik variable view, kemudian di tabel name ini
kita tulis gaya belajar tanpa dispasi. Kemudian yang kedua kita tulis peserta, desimal kita ganti 0. Kemudian di label ini kita tulis gaya belajar dispasi. Kemudian peserta, di label ini kita tulis jumlah peserta. Kemudian di value ini kita ganti 1, kemudian labelnya kinestetik. Jadi value 1 itu kinestetik, kemudian yang kedua itu visual, kemudian klik ADD. Yang ketiga audio, bukan ya, kita tulis di sini 3, kemudian di label kita tulis audio, kemudian klik ADD. Dan yang keempat gabungan, kemudian klik ADD. Nah, setelah selesai kita klik OK. Kemudian setelah selesai, di measure-nya ini di measure gaya belajar kita pilih nominal. Kemudian kembali ke data view, kita input data yang tadi. Kita input data 1, 2, 3. Karena gaya belajar tidak ada 4, maka kita tulis 1 sampai 4. Kemudian peserta itu yaitu jumlah pesertanya itu gaya belajar 1 ada, tadi itu ada 36 peserta ya. Ya, ada 36 peserta. Kemudian di kolom peserta itu kita tulis jumlah dari masing-masing gaya belajar. Ya, kita masukkan semua. Setelah diinput, kemudian kita klik data, kita pilih data, kemudian klik week case. Kemudian kita pilih yang kedua week case by. Kemudian jumlah peserta itu kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian klik OK. Setelah sudah, kita kembali ke data view tadi, kita kembali ke SPSS tadi. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian klik non parametric test,
kemudian pilih Legacy Dialogs, kemudian pilih chi-square. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, gaya belajar kita pindah ke sebelah kanan, kemudian pilih OK. Nah, setelah outputnya muncul seperti ini, kita lihat ada tabel gaya belajar dan tes statistik. Nah, datanya sama dengan pengerjaan manual. Coba sekarang perhatikan, ini 100/4. 100 itu adalah jumlah dari atau total, kemudian dibagi 4. 100 bagi 4 itu ada 4 gaya belajar, hasilnya sama dengan 25. Kemudian hasilnya itu 11,6. Perhatikan di tabel tes statistik, nilai chi-square-nya 11,6. Jadi hasilnya sama ya, pengerjaan manual dan SPSS. Kemudian derajat kebebasan DF-nya sama dengan 3. Kemudian kriteria penguji, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. P-value-nya yaitu 0,009. Karena p-value 0,09 kurang dari alpha, maka tolak H0 atau terdapat berdasarkan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinestetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Selanjutnya uji chi-square 2 sampel. Di sini ada sebuah kasus, seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada berdasarkan 120 total sampel. Didapatkan hasil sebagai berikut. Tentukan apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Kemudian ini adalah datanya. Pertama kita uji hipotesisnya dulu, di mana H0 tidak terdapat perbedaan partisipasi dalam pilkada antara laki-laki dan perempuan, dan H1 kebalikan dari H0. Alpha tertaraf signifikan 5% atau 0,05. Dan statistik uji yaitu uji chi-square 2 sampel. Baik, langsung saja kita ke variable view, kita tulis gender, kemudian partisipasi, kemudian tabel yang kelima kita tulis frekuensi. Sama halnya dengan yang di atas, desimal kita ganti 0, semuanya kita ganti 0. Kemudian di label kita tulis jenis gender, di partisipasi kita tulis jumlah partisipasi. Kemudian frekuensi. Kemudian di
tabel values ini sama halnya seperti yang tadi, value kita tulis 1, labelnya laki-laki, kemudian klik add, kemudian yang kedua itu perempuan. Setelah sudah, kita klik OK. Kemudian di partisipasi juga kita ganti value-nya itu 1, kemudian labelnya yaitu yang ikut berpartisipasi atau ya, kemudian yang kedua yang tidak berpartisipasi, kemudian klik OK. Nah, setelah sudah, kemudian di measure itu kita ganti nominal, jadi gender kita ganti nominal, kemudian partisipasi juga kita ganti nominal. Nah, setelah sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita input datanya, dimana kode 1 tadi itu yaitu laki-laki, partisipasi ya yaitu 1, kemudian frekuensinya kemudian kita tuliskan frekuensinya yaitu 37 ya. Kita bagi dua dulu layarnya. Nah, perhatikan kemudian laki-laki yang tidak berpartisipasi, yang tidak, frekuensinya atau jumlahnya yaitu 20. Kemudian kode yang kedua itu perempuan ya. Oke, kita tulis 2, kemudian partisipasi 1 yaitu ya. Jumlahnya ada 32. Nah, kita tulis di sini 32, kemudian partisipasi tidak, jumlahnya yaitu 31. Kita tulis 31. Oke. Setelah datanya diinput, kita klik data, kemudian pilih week case. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, jumlah peserta ini kita pindah ke sebelah kiri, kemudian frekuensi ini kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu sampai seperti ini, kemudian kita kembali dan klik lagi analyze, klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian klik explore tabs, cross tabs, kemudian jenis gender itu kita pindah ke rows, dan jumlah partisipasi kita pindah di columns. Kemudian klik statistik, centang chi-square, kita centang chi-square, kemudian continue. Setelah itu kita klik cells, kemudian centang observed dan expected, kemudian pilih continue dan OK. Tunggu sampai outputnya muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada tabel chi-square test.
Kemudian kriteria tolak H0 jika P value kurang dari alpha, karena P value nya kita dapatkan 0,118 yang ini ya, di persen chi square. P value 0,118 lebih dari alpha, maka terima H0 atau tidak terdapat perbedaan partisipasi dalam pilkada antara laki-laki dan perempuan. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji korelasi dan regresi linier sederhana. Perhatikan data pada tabel berikut. Gaji dikategorikan variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan belanja bulanan dikategorikan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian kita ke aplikasi SPSS. Name ini kita tulis X, yang ke-6, kemudian yang ke-7 Y. Kemudian desimal kita ganti 0. Kemudian di label X ini kita beri nama gaji, kita tulis gaji. Kemudian label Y kita tulis belanja bulanan. Kemudian di kolom measure ini kita ganti semua menjadi scale. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita input datanya. Data di gaji X ini kita input ke X yang ada di SPSS, kita tuliskan semua datanya. Kemudian di variabel Y ini juga data belanja bulanan atau Y ini kita pindah atau kita input ke SPSS di tabel Y. Nah, kemudian setelah kita input nilainya atau datanya, kita pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian dependen ini diisi dengan variabel yang dipengaruhi. Jadi belanja bulanan Y ini kita pindah ke dependen, sedangkan independen diisi dengan variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian gaji X ini kita pindah ke independen. Kemudian klik statistik. Kemudian centang estimates, model fit, dan deskriptif. Kemudian klik continue, kemudian klik plots. Kemudian kita centang normal probability dan produce all ini, kemudian klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah outputnya sudah muncul, perhatikan outputnya.
Nah, di sini ada banyak output. Setelah itu, kita menganalisis korelasi dan regresi secara bersamaan. Asumsi yang dicek pertama yaitu uji asumsi normalitas. Nah, perhatikan grafiknya. Perhatikan lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran kecil ini membentuk garis lurus sehingga uji asumsi normalitasnya sesuai grafiknya diketahui bahwa visual dan membentuk garis lurus. Kemudian analisis regresi. Perhatikan rata-rata belanja bulanan sama dengan 42,93, sedangkan rata-rata gaji sama dengan 133,67. Sedangkan standar deviasinya belanja bulanan itu 8,341 dan gaji 18, sekian. Kemudian tabel korelasi. Perhatikan di bagian korelasi persennya sama dengan 0,995. Ternyata korelasi antara gaji dan belanja bulanan itu 0,995. Kemudian model summary. Perhatikan R-square-nya yaitu 0,991. Kemudian 0,991 ini kita kali dengan 100% mendapatkan 99,10%. Sehingga nilai ini bermakna bahwa hubungan antara gaji X dengan belanja bulanan Y adalah positif dan sangat kuat, di mana gaji mempengaruhi belanja bulanan sebesar 99,10%. Jadi hubungan antara gaji dan belanja bulanan ini sangat kuat, positif kuat. Kemudian tabel selanjutnya, nah kita perhatikan bagian ini berisi tentang model regresi sederhana atau gaji X dengan belanja bulanan Y. Kita lihat bagian A itu sama dengan minus 13,032, sementara B nya 0,419x karena di rumus Y sama dengan A tambah BX. A nya minus 13,032 dan B nya 0,419x. Kemudian tabel ANOVA. Perhatikan di tabel ANOVA ini cukup perhatikan saja regressionnya, sigmanya itu 0,000, sehingga di kriteria penguji tolak H0 jika P value kurang dari alpha. Jadi P value 0,000 kurang dari alpha, maka tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau model regresi sudah bagus.